Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridina Aulita dari Prodi Sistem Informasi kelas B dengan NIM 2202019190. Di sini saya akan membuat video tutorial terkait tentang materi representasi teks. Lebih tepatnya yang membahas terkait back of word. Nah, sebelum masuk ke dalam praktikum, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu representasi teks, apa itu back of word. Representasi teks merupakan cara mengubah data teks yang mana mulanya adalah kalimat atau kata dirubah menjadi numerik atau angka yang bertujuan agar bisa diproses oleh komputer, terutama dalam bidang pemrosesan bahasa natural. Selanjutnya yaitu ada contoh nyata. Contoh nyata dari kegunaan representasi teks itu sendiri dalam dunia kerja. Yang mana yang pertama yaitu kegunaan representasi teks dalam customer service. Dia mengubah teks pertanyaan pengguna menjadi angka untuk menentukan respon otomatis. Lalu yang kedua yaitu ada marketing, yaitu melakukan sentimen analisis terhadap ulasan pelanggan untuk memahami opini publik, seperti yang ada di Shopee, yang ada di Lazada, dan yang ada di Tokopedia. Nah, setelah mengetahui penjelasan dari representasi teks dan juga contoh nyata dari kegunaan representasi teks itu sendiri dalam dunia kerja, selanjutnya akan masuk ke dalam penjelasan dari BOW itu sendiri, yaitu back of word. Nah, BOW atau back of word itu merupakan metode sederhana untuk mempresentasikan teks sebagai sekumpulan kata tanpa memperhatikan urutan kata. Nah, contohnya seperti saya suka belajar NLP. Lalu yang kata kedua ada saya belajar NLP gitu. Lalu setelah penjelasan dari back of word, ada juga kelebihan dari back of word itu sendiri, yang mana yang pertama ada sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua yaitu efektif untuk teks pendek seperti itu, dan menjadi dasar untuk metode representasi teks yang lebih kompleks itu. Nah, selain kelebihan, tentunya juga ada kekurangan dari back of word itu sendiri, yang mana yang pertama yaitu mengabaikan konteks dan urutan kata. Jadi seperti katanya itu dibolak-balik gitu loh, seperti itu. Setelah itu tidak menangkap makna yang semantik. Artinya arti kata yang mirip gitu itu tidak dianggap sama oleh back of word ini.
dan tidak efisien untuk teks panjang. Makanya seperti yang tadi saya bilang, kalau dari penjelasan back over itu sendiri tadi saya contohkan seperti saya suka belajar NLP, itu merupakan kata yang pendek gitu. Lalu setelah kelebihan dan kekurangan, ada juga tahapan dari back over itu sendiri. Yang pertama yaitu tentunya mengumpulkan teks yang akan direpresentasikan. Lalu yang kedua yaitu ada proses teksnya seperti menghapus tanda baca, mengubah ke huruf kecil, terus menghapus stop word atau kata-kata yang umum. Dan lalu ada stemming. Setelah memproses teks, ada juga membuat daftar kata unik. Nah, ini yaitu setiap tahapan membuat back of word itu tentunya harus membuat kata unik seperti itu. Lalu menghitung dari frekuensi kata yang ada di dalam setiap kalimat itu. Dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu membentuk matriks BOW. Nah, setelah tadi penjelasan terkait representasi teks, lalu ada penjelasan dari BOW itu sendiri, sekarang kita akan masuk ke praktikum dari BOW itu sendiri. Nah, saya akan memasukkan codingan dari back of word itu. Di sini saya sudah membuat dan tinggal meletak di sini. Nah, ini yang pertama yaitu ada from screen .fitur _ extraction text import dari count vectorizer gitu. Nah, untuk datasetnya, dataset contoh di sini saya suka belajar NLP. Itu teks pertama. Lalu ada teks kedua yaitu saya belajar NLP. Nah, untuk membuat model dari BOW itu sendiri, functionnya di sini menggunakan count vectorizer, lalu ada fit dan transform. Ini X merupakan vectorizer, .fit dan _transform dalam kurung teks. Lalu untuk menampilkan hasilnya ini menggunakan perintah print vectorizer .get feature name out, lalu ada print x to array. Nah, ini bisa langsung kita jalankan. Nah, ini untuk hasilnya yaitu di sini ada belajar NLP dan ada saya dan ada suka gitu. Di kalimat pertama ada saya suka belajar NLP, yang berarti ini NLP belajar ini keluar satu, lalu NLP ini keluar satu, saya keluar satu, dan suka keluar satu di kalimat pertama. Lalu untuk kalimat kedua yaitu untuk belajar dia keluar, lalu NLP keluar, dan saya ini keluar, dan suka dia akan menghasilkan angka 0 karena tidak ada di kalimat kedua yang kata suka.
Nah, seperti hanya komputer hanya akan mengerti angka satu dan nol gitu. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.